Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, topik yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini yaitu efek kebangkitan Yesus bagi kita. Efek kebangkitan Yesus bagi kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita telah lalui minggu lalu, kita baru saja merayakan hari di mana Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dan kebangkitan Kristus merupakan dasar dari iman kita. Karena jika tidak ada kebangkitan, maka kita tidak akan memiliki pengharapan akan hidup yang kekal di sorga. Dan setiap tahunnya kita akan merayakan hari kebangkitan Kristus. Dan setiap tahun juga kita membaca dan bahkan mendengar tentang kisah kebangkitan Kristus ini. Sering kali kita mendengar khotbah maupun membaca daripada firman Tuhan bahwa Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan maut bagi kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setiap kali kita mendengar tentang kebangkitan Kristus, apakah berita ini memiliki efek atau dampak bagi kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Apakah berita kebangkitan Tuhan Yesus memberikan dampak pertumbuhan iman bagi kerohanian kita sebagai orang-orang percaya? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menyedihkan kita melihat bagaimana begitu banyak orang-orang Kristen sekalipun sudah sering mendengar tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus, namun tidak ada pengaruhnya bagi kehidupan kerohaniannya. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Karena sering kita mendengar tentang berita itu, sehingga tidak ada pengaruhnya lagi bagi kita. Kita menganggap bahwa setiap kali berita kebangkitan Kristus kita dengarkan, itu menjadi berita yang biasa-biasa saja. Tidak ada pengaruhnya bagi kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merasa berita kebangkitan Yesus tidak ada efeknya bagi kita, maka kita perlu menanyakan di dalam hati kita, apakah ada masalah di dalam kerohanian kita? Karena seharusnya berita kebangkitan ini bisa mendatangkan sukacita yang besar bagi kita. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Dia yang telah mati dan hidup kembali untuk mengampuni dosa-dosa kita. Namun karena seringnya kita mendengar berita ini, sehingga berita ini tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan kita. Itu masalah kita semua. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini kita mau belajar atau kita mau melihat apa efek kebangkitan Kristus bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Apa dampak kebangkitan Kristus yang harusnya kita miliki ketika kita mendengar tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, dari teks yang kita baca di pagi hari ini, kita akan belajar tentang 4 efek atau dampak kebangkitan Kristus yang harusnya kita rasakan ketika kita mendengar tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, yang pertama, dampak atau efek dari kebangkitan Kristus, yaitu iman kepercayaan kita bukanlah iman yang sia-sia.
Karena Kristus telah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa dosa dan maut, maka iman kita bukanlah iman yang sia-sia. Nah, ini kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16 dari 1 Korintus pasal 15 ayat 14 sampai ayat ke-16. Beginilah firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah dibangkitkan Kristus. Dia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Nah, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak bisa kita sangkal. Karena di dalam firman Tuhan kita telah membaca dan telah melihat bukti-bukti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus melalui penampakannya setelah Dia dibangkitkan. Dan fakta-fakta ini kita tidak bisa disangkal. Meskipun banyak orang-orang yang berusaha untuk menyangkal, menolak berita tentang kebangkitan Tuhan. Tapi firman Tuhan dengan tegas, dengan jelas mengatakan, Kristus telah bangkit. Dan oleh karena kebangkitan ini, maka iman kita, kepercayaan kita, bukan didasari kepada perkataan manusia saja, bukan tanpa ada dasar, tanpa ada landasan, tetapi iman kita memiliki dasar yang teguh, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, Rasul Paulus di sini dia mau mengajarkan tentang kebangkitan tubuh kita setelah kita mati dan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Kenapa Rasul Paulus mengajarkan ini kepada jemaat-jemaat di Korintus? Karena banyak orang-orang yang di Korintus, mereka tidak menerima dan tidak percaya kepada pengajaran tentang kebangkitan. Mereka tidak mau menerima bahwa orang yang telah mati akan bisa bangkit kembali. Dan Rasul Paulus ingin mendasari pengajaran ini berdasarkan atas kebangkitan Tuhan Yesus. Maka di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11, bagaimana Rasul Paulus memberitahukan kepada orang-orang percaya di Korintus bahwa sungguh Tuhan Yesus telah bangkit sesuai dengan perkataan Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Nah, setelah itu lalu dia memberikan penjelasan lebih jauh tentang kebangkitan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, dasar daripada kebangkitan tubuh kita, orang-orang percaya, yaitu pada kebangkitan Tuhan Yesus. Maka dikatakan, tetapi andai kata ada sebuah kondisi, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah. Artinya tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada dasar yang kuat yang menjadi pegangan kita, yang bisa menjadi kepercayaan kita kalau Kristus tidak bangkit. Dan maka Rasul Paulus mengatakan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Artinya dasar iman kita tidak akan kokoh karena tidak berdasarkan kepada sesuatu hal yang teguh, yang fakta, yang nyata daripada firman-Nya. Tetapi oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita sebuah pegangan yang kuat, yang kokoh, bahwa kita bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah kebenaran, bahwa Kristus telah bangkit. Sehingga ketika kita melihat kepada Tuhan Yesus, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, iman kita tidak menjadi sia-sia. Bukanlah iman yang tanpa dasar, tetapi iman yang memiliki dasar yang teguh. Dan terlebih lagi, Rasul Paulus, dia menekankan di ayat ke-16, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi Rasul Paulus dengan penuh kesadaran, dia menyadari bahwa jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan Injil yang selama ini diberitakan dari kota ke kota kepada banyak orang, itu menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Karena itu bukanlah kebenaran. Dan Rasul Paulus sendiri lebih lagi mengatakan berdusta terhadap Allah. Kenapa? Karena mengatakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Andai kata Kristus tidak bangkit. Dan Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang dipanggil, yang dipilih secara khusus oleh Tuhan, mempertaruhkan integritasnya untuk membela fakta tentang kebangkitan Kristus, bahwa inilah faktanya, Kristus telah bangkit. Maka iman kita bukanlah iman yang sia-sia. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi hal yang pertama, dampak daripada kebangkitan Kristus, yaitu iman kita memiliki dasar yang teguh di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah hal ini yang seharusnya memberikan kita sukacita, kepastian akan kebangkitan tubuh kita? Karena Kristus telah bangkit dari kematian. Sehingga kepercayaan kita ini bukan berdasarkan kepada imajinasi atau khayalan saja, tetapi berdasarkan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang kekal, yang teguh, dan dapat dipercayai. Lalu efek yang kedua, kita melihat kebangkitan Yesus Kristus. Dampaknya yaitu kita terlepas dari kuasa dosa. Efek yang kedua yaitu kita terlepas dari kuasa dosa. Dan hal ini kita bisa lihat dari ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka kita semua
yang menaruh pengharapan di dalam Kristus masih akan tetap hidup di bawah pengaruh dan kuasa dosa. Tetapi oleh karena Kristus telah bangkit, maka kuasa dosa itu telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan. Sehingga kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Pengaruh dosa, kuasa dosa akan tetap terus menguasai hati kita. Kita tidak akan bisa hidup sedikit pun menyenangkan hati Tuhan. Tetapi karena Kristus telah bangkit, Dia telah menolong kita untuk bisa hidup mengalahkan kuasa dosa ini. Untuk bisa hidup berkenan kepadanya, menjauhkan dari hal-hal yang berdosa, dan terlebih melepaskan kita dari penghukuman atas dosa-dosa kita di dalam api neraka yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus membawa efek yang begitu besar, vital di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Bukan hanya sekedar berita-berita yang tidak ada faedahnya, tetapi berita kebenaran yang bisa membawa kita untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kebangkitannya, kita terlepas dari dosa-dosa kita. Kita manusia, semuanya adalah orang-orang berdosa. Dan kita hidup di dalam dosa. Setiap hari kita melakukan dosa. Dan upah dosa ialah maut, yaitu kematian. Dan tidak ada jalan keluar bagi kita dengan cara kita sendiri untuk bisa terlepas dari kuasa dosa ini. Kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengalahkan kuasa dosa ini. Kita telah mati di dalam dosa. Dan sedikit pun kita tidak pernah mau mencari Tuhan. Tidak ada pengharapan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian untuk mengalahkan dosa bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini merupakan berita yang mendatangkan sukacita bagi kita sebagai orang-orang percaya? Orang-orang yang telah mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang telah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah ketika kita mendengar berita tentang kebangkitannya yang melepaskan kita dari kuasa dosa, membuat hati kita menjadi penuh dengan sukacita, yang selalu mau hidup menyenangkan hati Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita melihat, karena terlalu seringnya kita mendengar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga kita mendengar lagi tidak ada pengaruhnya bagi kita. Karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita memiliki dasar iman yang kuat dan kita bisa terlepas dari kuasa pengaruh dosa dan hukumannya yang kekal di neraka. Lalu efek yang ketiga dari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu menjamin pengharapan kita akan hidup yang kekal. Menjamin pengharapan kita akan hidup yang kekal di sorga. Ayat 19 firman Tuhan berkata, "Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus,
maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Rasul Paulus kembali menekankan betapa pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kalau Kristus tidak bangkit, maka segala pengharapan kita akan menjadi sia-sia, tidak ada dasarnya. Maka di sini dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, jikalau di dalam ini kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, maka apa yang dikatakan firman Tuhan? Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa Paulus mengatakan hal demikian? Karena percuma saja kamu menaruh pengharapan kepada sesuatu hal yang tidak benar. Kamu berharap kepada sesuatu hal yang tidak ada buktinya, yang tidak benar. Bagaimana sekalipun kamu tahu bahwa itu adalah tidak benar, tetapi kamu masih menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Maka dikatakan, kita menjadi orang yang paling malang dari segala manusia, yang paling bodoh dikatakan. Karena kita sudah tahu bahwa tidak ada pengharapan, tetapi kita masih berharap akan hidup yang kekal. Jikalau Kristus tidak bangkit, jikalau Kristus tidak hidup lagi, maka segala pengharapan kita pun menjadi sia-sia. Segala apa yang kita harapkan akan hidup yang kekal di sorga akan menjadi sia-sia, akan menjadi sirna, tidak ada gunanya. Kita berharap kepada sesuatu hal yang palsu. Tetapi oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus menjamin pengharapan ini, memberikan kita sebuah jaminan yang pasti bahwa di dalam Tuhan Yesus ada hidup yang kekal di sorga. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam kebangkitannya, ada pengharapan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, saya mau tekankan di sini betapa berita kebangkitan Tuhan Yesus harusnya membawa dampak bagi kita. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus akan hidup yang kekal di sorga. Betapa pentingnya berita kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Dan berita ini harus memiliki dampak atau pengaruh bagi pertumbuhan kita sebagai orang-orang percaya. Adakah berita kebangkitan Tuhan Yesus memberikan dampak bagi pertumbuhan kita? Adakah ketika kita mendengar tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus, hati kita didorong untuk semakin mengasihi Tuhan? Adakah hati kita tergerak untuk mau bersyukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus telah bangkit? Atau sebaliknya, kita merasa tidak ada faedahnya sama sekali, sama saja seperti berita-berita lainnya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berita kebangkitan Yesus harus memiliki dampak bagi kita. Karena di dalam kebangkitannya, iman kita memiliki dasar yang teguh, dan kita terlepas dari kuasa dosa, dan kita juga dijamin akan hidup yang kekal di sorga. Nah, lalu hal yang terakhir, efek yang terakhir daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu mendorong kita untuk giat bekerja bagi Tuhan. Ya,
Kebangkitan Kristus harus bisa mendorong kita untuk lebih tekun, lebih giat untuk mengasihi Tuhan, untuk beribadah kepadanya, dan bahkan untuk bekerja baginya. Nah, di ayat yang ke-58, firman Tuhan berkata, "Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, nah berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Jadi Rasul Paulus menutup atau mengakhiri pasal 15 ini tentang pengajaran kebangkitan Kristus dan kebangkitan tubuh kita dengan sebuah nasihat, ajakan kepada seluruh orang-orang percaya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena pengajaran tentang kebangkitan Kristus adalah sesuatu hal yang benar dan fakta dan tidak bisa disangkal. Biarlah kita tetap berpegang teguh kepada pengajaran yang benar dan tidak mudah digoyahkan. Tidak mudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Biarlah iman kita didasari dan tetap berdiri teguh kokoh kepada pengajaran yang benar bahwa Kristus telah bangkit. Dan kebangkitan Kristus ini haruslah mendorong kita untuk giat, tekun, tidak berputus asa dalam melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Berita kebangkitan Kristus haruslah mendorong hati kita untuk semakin giat di dalam melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Segala hal yang kita kerjakan bagi Tuhan tidak akan menjadi tidak berguna, tidak akan menjadi tidak bernilai, tetapi segala hal yang dikerjakan untuk Tuhan akan ada nilainya dan akan bernilai kekal bagi kerajaan Tuhan. Kebangkitan Kristus harusnya mendorong kita jemaat-jemaat Tuhan untuk bersatu padu, mengembangkan setiap pelayanan-pelayanan yang ada di rumah Tuhan. Memberikan kita dorongan, semangat untuk terus giat, berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Kebangkitan Kristus harus bisa memotivasi kita untuk lebih giat bagi Tuhan. Di dalam rumah Tuhan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang kita bisa ikut berpartisipasi. Tapi apakah ada dorongan di dalam hati kita untuk melakukan pekerjaan bagi Tuhan? Melayani bukan hanya saja tugas seorang hamba Tuhan, tapi kita semua diberikan tugas untuk melayani. Dengan kapasitas talenta kita, kita dituntut untuk melayani Tuhan. Dalam gereja begitu banyak pelayanan-pelayanan. Apakah kita mau berpartisipasi di dalam pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi gereja kita? Selasa ini kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, mari Bapak Ibu kita ikut berpartisipasi, ikut
di dalam sesi tanya jawab. Ini adalah suatu sesi yang baik bagi kita. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk menanyakan perihal tentang iman kepercayaan kita. Jikalau ada pertanyaan di dalam hati kita atau keraguan-raguan di dalam hati kita, mari kita datang dan tanyakan. Dan di bulan Mei kita juga akan mengadakan kelas stapi. Dan di kelas stapi ini kita akan belajar tentang pelatihan penginjilan. Mungkin yang selama ini Bapak Ibu takut menginjili, mungkin karena takut tidak tahu apa yang mau disampaikan. Mungkin merasa takut karena ditolak. Nah, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita, dan gereja membuka kesempatan ini untuk kita dilatih bagaimana cara kita menginjili. Dan maukah kita datang mengikuti kelas pelatihan ini? Di dalam memberitakan Injil Tuhan, berita tentang kebangkitan Kristus juga diberitakan. Dan harusnya hal ini mendorong kita semua, memotivasi kita semua untuk lebih giat lagi bekerja bagi Tuhan. Apakah berita kebangkitan Kristus mempunyai efek dampak bagi kita yang mendorong kita untuk lebih giat lagi bekerja bagi Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah benar-benar lahir baru, sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya ketika kita mendengar berita kebangkitan Tuhan Yesus, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Hati kita dimotivasi untuk mau lebih giat lagi mengasihi Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama. Berita kebangkitan Kristus harus memiliki dampak bagi kita. Jikalau tidak ada dampak, efek sama sekali ketika kita mendengarkan berita Injil, maka satu hal yang masalah terjadi di dalam kerohanian kita. Jangan sampai masalah itu terus menerus. Biarlah kita memohon ampun kepada Tuhan. Efek dampak kebangkitan Kristus bagi kita. Karena kebangkitan Kristus, iman kita memiliki dasar yang teguh dan bukanlah iman yang sia-sia. Karena kebangkitan Tuhan Yesus juga menolong kita untuk terlepas dari kuasa dosa dan hukuman kekal di neraka. Kebangkitan Kristus juga memberikan kita jaminan pengharapan akan hidup yang kekal, dan harusnya mendorong kita untuk giat bekerja bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adakah berita kebangkitan Kristus memiliki dampak bagi kita semua? Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Kristus telah bangkit, hidup kembali, sehingga iman kepercayaan kami bukanlah iman yang sia-sia, bukanlah iman yang tanpa dasar yang teguh, tetapi iman kami didasari dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus juga menolong kami untuk terlepas dari kuasa dosa. Bapa, bantulah kami untuk hidup menjauhi segala dosa dan hidup menyenangkan hati-Mu saja. Bahkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus menjamin akan pengharapan hidup yang kekal, dan juga memotivasi kami
untuk lebih giat lagi bekerja bagi Tuhan. Bapa, kami mengakui akan segala dosa dan kelemahan kami. Seringkali ketika kami mendengarkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tidak memiliki dampak apapun bagi kami. Bapa, kiranya Engkau yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Ketika kami mendengarkan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan bahkan didorong untuk lebih giat dan tekun, berusaha lebih keras lagi untuk melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Karena kami tahu bahwa pekerjaan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia. Bapa di sorga, menyerahkan untuk hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang terus memberkati dan menyertai. Tolonglah kami untuk bisa hidup selalu bersandar dan berharap kepada-Mu saja. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.